Baik, sekali kami undang dengan hormat untuk para pimpinan Baru Syifa untuk berkenan mengambil tempat dan kita akan lanjutkan prosesi wisuda juz 1 sampai dengan 29. Naura Syifa Arifin binti Safrizal Muhammad Arifin dari MIM 01 Cakru. Ahmad Irsyad bin Ahmad Yulianto dari SD Kuba. Restu Ramadhani binti Ervan Effendi dari MBS. Dua Jus Putra, Rangga Zafri Aditya bin Bahtiar Muhakiki dari SD Kuba. Kiki Anggi Febrianti binti Bambang Herianto dari SMPM 08 Cakru. Muhammad Syarifuddin bin Bibit Sugiharto dari SMA Negeri 3 Lumajang. Nikmatul Mubarokah binti Ustadin dari MIM 04. Adam Masruhin bin Misbahul Munir dari MTS Negeri Lumajang. Marcella Fitria Sari binti Soekarto dari MIM 04. Muhammad Anas Mas'ud bin Ahmad Samsu Afandi dari MI Nurul Huda Jogotrunan. Nova Karisma binti Sumijan dari MIM 01 Cakru. Fahmi Kafabi bin Totot Sumantoro dari MI Nurul Huda Jogotrunan. Dila Hoirun Niswa binti Ahmad Wasif dari MBS SMK. Irfan Nabil Ramandara Gil Saputra bin Sugianto dari MTS Negeri Lumajang. Karnia Lovia Bunga Arumdani binti Rohmat dari MIM 05. Muhammad Imtina Hilmi Rafi bin Supriyanto dari SMA 2 Lumajang. Neza Fitrian Kumala binti Sunarto dari MIM 02. Faris Nuzulul Huda bin Wijiono dari Ma'had Baru Syifa. Firna Alisa binti Sutarno dari SDN Paseban 02. Muhammad Yusuf Arikoh bin Eka Agung Armada dari Ma'had Bahru Syifa.
Gendis Alifta Majezaya binti Mangkin Karyono dari SDN Paseban 02. Ahmad Faik Aksya Fatoni bin Yuswa Adi Fatoni dari Ma'had Bahru Syifa. Kisma Ansita Zakira binti An-Nasrul Jamil dari MIM 01 Cakru. 3 Jus Putra, Fajril Umar Suyufi bin Umar Faruk dari SD Kuba. Fairuwisani Urmaulidia binti Suharbowo dari MIM 05. Abdul Hazim Asfar As-Sakib Ibrahim bin Ibrahim dari SD Kuba. Cece Ayu Sukma Nuraini binti Mistar dari SDN Paseban 02. Muhammad Ziyad Basalamah bin Said Basalamah dari SD Kuba. Elsa Mufidatul Maghfiro binti Suwito Hadi dari SDN Paseban 02. Atafa Habibi Zafran bin Ahmad Haris Afaudin dari SD Kuba. Ilmia Fatmawati binti Misno dari SDN Paseban 02. Faruk Syarifuddin Baihaqi bin Samsul Bari dari SMP Negeri 3 Lumajang. Muhammad Izzuddin Al-Qasam bin Irman Darmawan Ahmad dari Ma'had Bahru Syifa. Sylvia Debi Putri Alfiani binti Ali Mustafa dari SDN Paseban 02. Muhammad Izzuddin Al-Qasam bin Irman Darmawan Ahmad dari Ma'had Bahru Syifa. Aisyah Mutiara Islam binti Suyanto dari MIM 01 Cakru. Muhammad Raihan Afif bin Supartijo dari Ma'had Bahru Syifa. Novia Maulidia Sari binti Sumarno dari MIM 01 Cakru. Empat Jus Putra, Abraham Azizi bin Ahmad dari Ma'had Bahru Syifa. Purani Ayu Ramadhani binti Suhari Winarko dari MBS SMK.
5 juz putra. Muhammad Mauludin Juhri bin Jumai dari Ma'had Bahru Syifa. Seril Khasa Agustina binti Beni Setiabudi dari MIM 05. Rizky Aji Fitra Al-Faruq bin Khironi dari Ma'had Bahru Syifa. Adinda Maulidina binti Anindra Ardiansyah dari SDN Paseban 02. Diki Ahmad bin Robi dari Ma'had Bahru Syifa. Ria Salsa Agustin binti Abdul Hasim dari SDN Paseban 02. Hafiz Haryanto Kwairumaratu bin Bambang Haryanto dari Ma'had Bahru Syifa. Aska Erindia Putri binti Eko Hadi Purnomo dari MIM 01 Cakru. Basit Taufikur Rahman bin Purwo Handoko dari Ma'had Bahru Syifa. Cynthia Dewi binti Sukris Widarno dari MBS SMK. Atwa Haidar bin Muhammad Haidar Rafiq dari MI Nurul Islam 01 Kandang Tepus. Rifki Rahman bin Ainur Rafiq dari Ma'had Bahru Syifa. Ainan Filia Salsabila binti Tommy Prabowo dari MIM 05. Muhammad Fano Darmawan Effendi bin Alfan Effendi dari MIS Nurul Islam. Bintang Awalia Ahmad binti Ahmad Fatudin Nasrullah dari MIM 03. Enam juz putra. Muhammad Zain Al-Farabis bin Abdul Waris dari Ma'had Bahru Syifa. Zafirah Asyifa binti Katiran dari MBS SMP. Heri Setiawan bin Rohman dari Ma'had Bahru Syifa. Naimi Kaila binti Hamid Budiono dari MIM 05. Delapan juz putra. Muhammad Arianto Magola bin Tasyadud Tomagola dari Ma'had Bahru Syifa. Silvi Nadia Putri binti Sanawi dari MIM 02. Sembilan juz putra.
Adi Sartono bin Surya dari Ma'had Bahru Syifa. Anggun Septian Ramadadi binti Junaidi dari SDN Paseban 02. Sepuluh Jus Putra. Azman Aliyudin bin Muhammad Khalil dari Ma'had Bahru Syifa. Vira Amelia binti Ngatiman dari SDN Paseban 02. Sebelas Jus Putra. Almas Mustalas bin Bambang Iryono dari Ma'had Bahru Syifa. Lu'lu Nadia Agustina binti Anton Widiharjo dari SDN Paseban 02. Haikal Rayyan Bayasud bin Torik Bayasud dari Ma'had Bahru Syifa. Selvi Nuraini binti Waris dari SDN Paseban 02. Iqfail Huzaimi bin Imam Ghazali dari Ma'had Bahru Syifa. Taqiyatul Labiba binti Sugito dari MIM 04. Dua belas Jus Putra. Roisul Umam Firmanda bin Subahi dari Ma'had Bahru Syifa. Kusuma Indarti binti Giman dari MIM 04. Sofyan Hakim bin Yan Anwar dari Ma'had Bahru Syifa. Shani Aulia Rahmawati binti Heri Suyanto dari MIM 01 Cakru. Empat belas Jus Putra. Mirza Gaisan Rabbani bin Arif Saripudin dari Ma'had Bahru Syifa. Zakia Salsabila binti Muhammad Zainuri dari MIM 01 Cakru. Enam belas Jus Putra. Khori Al-Latif bin Sohiro dari Ma'had Bahru Syifa. Ardita Firdausa binti Sofi Imam Ghazali dari MBS SMP. Januar Fiandra Mahaputra bin Mislan dari Ma'had Bahru Syifa. Najwa Faridatul Jannah binti Saiful dari MBS SMP.
23 Jus Putra Muhammad Aska Elhaq bin Haji Rudi Effendi SAG dari Ma'had Bahru Syifa. Salsabila Mareta Putri binti Abdul Halim Yahya dari SDN Paseban 02. Amiru Syifaul Qalbi bin Bustanul Asfriyan Surat Anas dan Sofi Nadiratul Sahara binti Ngadi dari SDN Paseban 02. Talita Rahmadani binti Sumoro Hadi dari SDN Paseban 02. Manda Kalpikasari binti Ngatijo dari SDN Paseban 02. Kalista Almira Sahli Wicaksono binti Cipta Luhurin dari SD Kuba. Kirania Azahra Sanum binti Dedi Santoso dari SD Kuba. Fairuz Husnia Umar Hasna binti Umar Faruk dari SD Kuba. Talita Hafiza Wijaya binti Maiko Wijaya dari SD Kuba. Anissa Faradila Fitriani binti Ahmad Mudi Eksan dari SD Kuba. Salsabila dari SD Kuba. Almira Tarwa Azaria binti Rifun Nurrahman dari SD Kuba. Adis Regisa Hegariufa binti Freddy Abraham Hegariufa dari SD Kuba. Ayogya Anut binti Burhanuddin Adi Firdaus dari SD Kuba. Indah Dwi Kartika binti Hoirul Sukar dari SMPN 2 Kelakah. Hikmatul Hasana binti Alipun dari SMPN 2 Kelakah. Uswatun Hasana binti Asis Rahmatul dari SMPN 2 Kelakah. Siti Nur Faiza binti Faiz dari SMPN 2 Kelakah. Rohmatun Nazila binti Bahrudin dari SMPN 2 Kelakah. Ifatul Afifa binti Kukuh dari SMK Muhammadiyah Lumajang. Taniatu Silmi Kamila binti Karyadi dari SMK Muhammadiyah Lumajang.
Siti Nadifa binti Muhammad Abdul Nadi dari SMK Muhammadiyah Lumajang. Asyifa Hirmawan binti Agus Hirmawan dari SMP Al-Ikhlas. Aska Hayuna Aulia Arifin binti Zainal Arifin dari SMP Al-Ikhlas. Mazida Nur Aziza binti Ahmad Fauzi dari SMP Al-Ikhlas. Florentina Mauludi Agnesia binti Lukman Kurniawan dari SMP Al-Ikhlas. Adelia Maheswari binti Budi Laksono dari SMP Al-Ikhlas. Faiza Ainur Rahma binti Dadang Sundawa dari SMP Al-Ikhlas. Tasmara Aulia Faizatul Karim binti Abdul Karim dari MBS SMP. Aulia Thabita binti Abdul Halim dari SMP Al-Ikhlas. Baik, mari kita sambut yang meriah untuk para wisudawan wisudawati 30 juz dengan Mars Hufazul Quran. Jadi habis Quran, ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, berharap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku cinta Abi, ku harap doamu
Baik, kami persilakan untuk sementara waktu para wisudawan putri untuk berkenan meninggalkan panggung terlebih dahulu. Ya, dan untuk wisudawan putra masih tetap tinggal di pentas. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu segenap undangan yang kami hormati. Acara ini akan dilanjutkan dengan penyematan mahkota Betul. kepada wali santri yang diawali dulu oleh para Putra. santri putra. Baik, Untuk ini kepada kedua orang tua atau wali santri kami persilakan untuk menuju tempat yang telah disediakan oleh panitia. baik, kami persilakan untuk wali santri, ayah dan ibu dari masing-masing santri putra untuk berkenan naik ke panggung. Iya. Baik, silakan untuk para santri menghadap kepada ayah dan ibu masing-masing. Untuk mahkota yang pertama akan diberikan kepada ibu. Betul, kemudian dilanjutkan kepada ayah dan mereka akan sungkem begitu ya. Betul. Ini menggambarkan sebagai bentuk Tanda bakti seorang tanda anak. bakti seorang Dengan anak nanti kepada di surga mereka akan menyematkan mahkota Betul. surga untuk para Iya. ayah ibundanya. betul. Baik, Suatu momen yang cukup mengharukan Mbak betul Vini, sekali Pak Heri. menyenangkan, mengharukan begitu karena mereka harus pertama menyematkan Ya. dan saya terbawa emosi nih saya. Ya, setelah perjalanan menghafal Betul. 30 juz Al-Quran, Iya. ini sebagai bentuk terima kasih santriwan dan santriwati kepada kedua orang tua. Adi, Umi, aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Hanya ayat demi ayat yang aku hafal setiap hari. Yang ingin ku buktikan kepadamu betapa aku mencintaimu dan ingin satu surga bersamamu. Abi, Umi, setiap hari aku hanya membayangkan wajahmu ada di hadapanku. Buka lembar demi lembar musyaf Al-Quran. Aku hanya ingin menyembahkan ini kepadamu. Ingin ku berikan mahkota terbaik tidak hanya di dunia, tapi juga di surga. Abi, Umi, maafkan anakmu yang mungkin lisan ini kupakai sebagai menghafal Al-Quran tapi sempat membentakmu. Hari ini, terimalah hafalanku, Abi, Umi. Karena hafalan ini sesungguhnya adalah bukti cintaku. Abi, Umi, maafkan khilaf anakmu. Maafkan dosa-dosa anakmu yang selama ini mungkin tidak pernah menuruti apa yang engkau mau. Setiap hari kami membuka ayat demi ayat Al-Quran. Satu surat kami gagal, satu surat kami gagal. Tapi kami ingat betapa kalian merindukan kami di rumah. Betapa kalian memiliki cucuran air mata untuk kami bisa menghafal Al-Quran sampai selesai. Al-Quran ini kami miliki bukan semata-mata untuk kami, tapi untuk membuktikan cinta kami tidak hanya padamu wahai Abi Umi, tapi juga kepada Allah ilahi Rabbi. Kami anakmu yang tak sempurna, tapi kami berharap kami bisa membahagiakanmu tidak hanya di dunia, tapi juga di surga. Kami anakmu yang lemah, yang setiap hari ingin kau peluk dan kau belai, tapi jauh dari pelupuk mata. Baik, untuk prosesi sungkem kami cukupi. Kami persilakan untuk para orang tua turun ke panggung. Baik, terima kasih. Sebelum turun ke undangan yang lain, kami persilakan untuk diambil gambar terlebih dahulu, baik oleh
para wali santri maupun adik-adik wisudawan yang telah melaksanakan kegiatan. Baik, untuk prosesi pengambilan gambar, untuk para santri berada di depan dengan posisi jongkok. Kemudian di belakang adalah para wali santri. Bapak, Ibu, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, di hadapan kita inilah wajah-wajah para penghafal Al-Quran, santri putra yang telah berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz. Yang saat ini di belakang para santri adalah wajah-wajah para orang tua. Para wali santri yang tentunya terus membimbing begitu. Betul sekali. Yang membimbing tidak hanya material tapi juga spiritual berupa Spiritual, iya. motivasi, nasihat, hingga para putra ini telah hatam menghafal 30 juz. Berikut juga kami undang para santriwati putri penghafal 30 juz untuk naik ke panggung yang akan memberikan mahkota dan sungkem kepada para wali santri. Baik, kami persilakan untuk ayah dan ibu dari masing-masing santri untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Baik Mbak Vini, sesaat lagi acara penyematan mahkota, kemudian mereka akan sungkem, nampaknya segera dilaksanakan. Baik, kami persilakan untuk para santriwati untuk berbalik badan dan menghadap kepada orang tua masing-masing. Untuk mahkota yang pertama akan diberikan kepada Ibu. Umi, aku yang setiap hari kau masakkan dengan penuh cinta. Tiba-tiba aku harus ada di sebuah pondok pesantren jauh darimu dan tak bisa lagi merasakan masakan buatmu. Abi, aku yang setiap hari melihat engkau pergi bekerja, tiba-tiba hanya bisa menatapmu dari mimpi-mimpiku. Abi, Umi, aku mencoba untuk melupakanmu dengan menghafal Al-Quran, karena aku berharap tidak hanya di dunia aku bisa bersama, tapi lebih aku inginkan kita sekeluarga berkumpul di surga. Abi, Umi, aku rindu, tapi tidak tiap hari aku bisa untuk menatap wajahmu. Abi, Umi, ini aku, anakmu yang penuh dengan kekurangan, anakmu yang masih ingin bermanja-manja. Tapi aku harus rela ada di sini demi kita sekeluarga bisa berkumpul di surga. Aku anakmu, Bi, aku anakmu, Mi, yang masih ingin kau belai. Ini hafalanku, ini hafalan 30 juzku. Aku ingin mengantar kita sekeluarga berkumpul di surga. Ini 30 juzku, Mi, ini 30 juzku, Abi. Ku harap mahkota dunia ini mengawali niatku memberi mahkota di surga nanti. Ku harap aku adalah anak yang bisa membanggakanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Abi, Umi, terima kasih. Terima kasih engkau telah tegas mendidikku untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan agama. Terima kasih engkau tega melepasanku demi aku bisa lebih dekat dengan Allah dan Rabbku. Maafkan aku yang sering membantahmu. Maafkan aku yang mungkin sempat untuk membentakmu. Maafkan anakmu yang penuh kekurangan ini. Abi, Umi, ini aku, ini hafalan 30 juzku. Ini hafalanku untuk Allah sebagai Rabbku. Dan ini hafalan 30 juzku untuk kedua orang tua yang sangat kucintai seumur hidupku. Baik Bapak Ibu, untuk prosesi sungkem kami cukupi. Kemudian masih dilanjutkan dengan pelaksanaan pengambilan foto.
Kami persilakan untuk ayah dan ibu untuk berkenan berdiri. Adi dari MIM 02. Dewi Chandra Wulan binti Nur Hamad dari MIM 02. Meli Agustin binti Sunardi dari SMPN 2 Kelaka. Sabita binti Fahrizal Rahmat dari Al-Azhar. Dua Jus Putri Lailatul Fitria binti Siswanto dari MIM 04. Aldiza Aulia Rahma binti Febri Eka Setiawan dari MIM 04. Brilian Albaru Sinaga binti Edi Sinaga dari SD Kuba. Siti Aminah binti M. Hoirul Huda dari MTSN Lumajang. Sylvia Rahma Wiantika binti Agus Wiono Pribado dari MI Nurul Islam. Fadila Holisotul Amalia binti Hakim dari SDN Umbul 1. Ayu Suudia Hasanah binti Ahmad Samsu Afandi dari MI Nurul Huda. Jasmine Alena Cafaf Ahmad binti Sayuti dari Cahaya Al-Quran. Amira Safwana Kurniawan binti Bambang Kurniawan dari SD Al-Ikhlas. Febriana Putri Novitasari binti Muhammad Hadis dari MBS SMP. Sylvia Alfiana Romadani binti Saiful dari MBS SMK. Laurenza Puspa binti Agus Sutrisno dari SDN Paseban 02. Putri Hanifatullah binti Sutrisno dari MBS SMK.
Siti Nafis Nurhafia binti Maskur Haryono dari SDN Paseban 02. Relis Dasia Salsabiluna binti Muhammad Syamsul Arifin dari SDN Paseban 02. Lailatul Jannah binti Legio dari SDN Paseban 02. Diva Dwi Septia Rahmawati binti Muhammad Mahmudi dari MBS SMP. Adelia Septiana binti Heri Wiono dari MIM 04. Lofi Lutfia Sobrina binti Arif Saribudin dari SD Kuba. Nuha Aud Syamlan binti Aud Syahlan dari SD Kuba. Rasika Sofa Aksarini binti Agus Wendarianto dari SD Al-Ikhlas. Mediana Ayatul Husna binti Arifin dari SDN Kelopo Sawit 01. Husnul Badria binti Soleh dari Ma'had Baru Sifa. Hayuria Safira binti Heri Sugiarto dari Ma'had Baru Sifa. Kalista Akifa Kansa binti Iwan Wijaksono dari SD Al-Ikhlas. Satu Jus Putri Meli Agustin binti Sunardi dari SMPN 2 Kelaka. Nadirotul Kolbi Al-Qaimah binti Sunaryo dari MBS SMP. Azara Abida Ardelia binti Sutikno MS dari MBS SMP. Nisa Nur Hafsa Kauliah binti Eko Dian Sumarto dari MIM 01 Cakru. Fatimatuz Zahro binti Muhadi Zainal dari MBS SMPN. Siska Wulansari binti Arif Hidayat dari MBS SMK. Siti Hermawanti binti Herman dari MBS SMK. Fazila Hoirun Nisa binti Anwar Musadat dari SD Kuba. Tania Nuril Firdaus binti Musayid dari Ma'had Baru Sifa. Nur Puji Anindita Novia Aruni binti Aryadi dari Ma'had Baru Sifa. Rizky Amalia Rosida binti Eman Mutadi dari Ma'had Baru Sifa. Empat Jus Putri Aisyah Putri Sahrani binti Suyanto
dari SD Kuba. Istiada Najwa binti Heri Sugiarto dari Ma'had Bahru Syifa. Putri Saadah binti Mastur Rianto dari Ma'had Bahru Syifa. Anaya Fadela binti Saad Bagasili dari Ma'had Bahru Syifa. Nur Hikmah Septianingrum binti Amir Mahmud dari Ma'had Bahru Syifa. 5 juz putri. Siti Nur Aminah binti Aminullah dari Ma'had Bahru Syifa. 6 juz putri. Naila Basalama binti Khalid Basalama dari SD Kuba. 5 Khairatul Umamah binti Busari Ar-Rasyid dari Ma'had Bahru Syifa. 5 Fatimah Az-Zahra binti Rudianto dari Ma'had Bahru Syifa. 7 juz putri. Nirwana Sari binti Misdan dari Ma'had Bahru Syifa. 8 juz putri. Yustika Rani binti Ahiruddin dari Ma'had Bahru Syifa. 8 Ayu Safira Puspitasari binti Juprianto dari Ma'had Bahru Syifa. 8 Rahlia Okta Ramadhani binti Rahmat Hidayat dari Ma'had Bahru Syifa. 8 Zahra Adinda Abdul Hakim binti Fajar Lukman Hakim dari Ma'had Bahru Syifa. 9 juz putri. Novita Nur Alfia binti Supadi dari Ma'had Bahru Syifa. 12 juz putri. Aimmatul Khairiyah binti Sudarno dari Ma'had Bahru Syifa. 8 Nabila Inas Nailatillah binti Imron Solihin dari Ma'had Bahru Syifa. 14 juz putri. Karunia Az-Zahra binti Nanang Muhammad Abdul Wijaya dari Ma'had Bahru Syifa. 15 juz putri. Rahma Hesti Retno Devi binti Muhammad Khairul Huda dari Ma'had Bahru Syifa. 16 Ra'fatul Laili binti Arif Haryono dari Ma'had Bahru Syifa. 17 juz putri. Alfia Febrianti binti Rojik dari Ma'had Bahru Syifa. 18
Maulada binti M. Muklar dari Ma'had Bahrus Sifa. 19 Juz Putri. Sofia binti Karim dari Ma'had Bahrus Sifa. Satu Juz Putri, Meta dari Ma'had Bahrus Sifa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له أبي: يا رسول الله أنا آتي إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: وسماني؟ قال: نعم سماك الله. قال: اقرأ على أبي سورة البينة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan Syekh dari Mesir dan Yaman, yang mana datang untuk memotivasi kita semua, pada anak-anak kita semua untuk semangat menghafal Quran. Setelah tahmid dan sholawat, Syekh kita Syekh Muammar Muhammad, beliau membacakan kepada kita semua sebuah surat atau sebuah ayat di dalam juz 30, yaitu bernama Surat Al-Bayyinah yang beliau bacakan barusan. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Ada seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab, dan kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangimu, dan Allah menyampaikan untuk membacakan engkau surat Al-Bayyinah ini."
Kemudian Ubay bertanya, apakah benar wahai Rasulullah, Allah menyebut nama saya dan menyuruh engkau untuk membacakan surat ini kepada saya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, iya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh saya untuk membacakan surat Al-Bayyinah ini kepada engkau wahai Ubay bin Ka'ab." والسؤال هنا ما سبب هذا الشرف لأبي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيته، الشيخ يقرأ على الطالب هنا، الله تعالى يذكر أبيا من فوق 7 سماوات، نذكر 3 أسباب. Sekiranya kita sebagai umat muslim harus bertanya, ada apa gerangan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab ini? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung wahyunya yang mana disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dan disampaikan langsung kepada sahabat mulia dan disebut namanya bernama Ubay bin Ka'ab? Maka dari itu kita ingin sedikit membahas mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung nama Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat Al-Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Ada 3 sebab. السبب الأول أن أبيا رضي الله عنه أخذ الكتاب بقوة، فكان رضي الله عنه سيد القرآن بلا منازع. قال الإمام الذهبي: أبي أقرأ من أبي بكر وعمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأكم أبي. لا يكون الإنسان قارئا إلا بالإتقان إلا بالحفظ الجيد، حتى كان رضي الله عنه هو المقدم زمان عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح. Sebab yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan perintahnya kepada Rasulullah untuk membacakan ayat ini? Yang pertama, Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang paling luar biasa memegang kuat Al-Quran ini. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam mengamalkan, menghafalkan, serta mempelajari Al-Quran ini. Sampai dikatakan oleh para ulama mufassir, Ubay bin Ka'ab ini adalah aqra'uhum lis-sahabah, orang yang paling baik bacaan Qur'annya, orang yang paling faham ayat tentang tafsir-tafsirnya, dan beliau lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar sekalipun. Ini adalah testimoni dari para ulama tentang Ubay bin Ka'ab, karena Rasulullah langsung menyebutkan nama beliau dan diperintahkan untuk membacakan surat ini kepada beliau. والسبب الثاني هو علمه بالقرآن. سأله النبي عليه الصلاة والسلام يوما: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ هذا سؤال صعب، لأن هذه الآية تفتش من بسم الله الرحمن الرحيم إلى من الجنة والناس. فقال رضي الله عنه مباشرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بهذا العلم العظيم. حتى كان رضي الله عنه سيد المسلمين، لما مات خلت المدينة واتجهوا نحو جنازته وهم يقولون: مات اليوم سيد المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أقضاكم أبي. Kemudian sebab yang kedua, mengapa Ubay bin Ka'ab ini mempunyai kelebihan dibanding sahabat-sahabat yang lain. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ayat apa yang paling mulia, ayat apa yang paling luar biasa di dalam Al-Quran, yang mana dimulai dengan Al-Fatihah Bismillah sampai surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Otomatis ketika semua sahabat ditanya tidak ada yang tahu. Akan tetapi Ubay bin Ka'ab dengan kesungguhannya, dengan kerja kerasnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia dan beliau menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat yang terbaik dalam Al-Quran beliau langsung menjawab, yaitu ayat kursi, dan Rasulullah SAW langsung memberikan predikat kepadanya bahwasanya Ubay bin Ka'ab adalah manusia terbaik tentang Al-Qur'annya.
والسبب الثالث قربه من الله تعالى. قال أبي يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي؟ النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: الثلثان. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. فقال أبي للنبي عليه الصلاة والسلام: أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. كفاية الهموم مغفرة الذنوب إنما تأتي لأهل القرآن العاملين بالقرآن العابدين لله الرحمن. Kemudian sebab yang ketiga mengapa Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat yang diberikan predikat aqra'uhum bi kitabillah, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ubay bin Ka'ab adalah seorang sahabat yang tidak pernah lalai dalam mengerjakan setiap ayat-ayat yang beliau hafalkan. Sahabat Ubay bin Ka'ab tidak pernah lengah dengan apa-apa yang beliau peroleh ilmu dari Rasulullah SAW, dan beliau selalu menjaga agar Al-Quran, agar apa yang dia pelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW diamalkan sedemikian rupa agar apa yang dia peroleh dari Rasulullah SAW menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebab yang ketiga, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Soalun akhir, ma huwa bahru syifa? Kemudian syekhnya nanya, mungkin ke Ustaz Imran langsung, ma huwa bahru syifa? Gimana bahru syifa itu? Apa bahru syifa itu? Syekhnya nanya kepada kita semua, ma huwa bahru syifa? Apa itu bahru syifa? Bahru syifa bal biharu syifa Al-Quranul Karim, syifaun 100%. Qala ahaduhum kun Qur'ana tukfa corona. Masya Allah. Kemudian syekhnya menimpali ketika beliau bertanya kepada kita semua, apa sih bahru syifa itu? Bahru syifa itu adalah ya Quran ini. Bahrun itu laut, syifa itu kesehatan. Jadi apa yang kita hafalkan setiap hari, apa yang kita amalkan setiap hari, ya ini Al-Quran. Maka beliau menimpali, cara yang paling baik menangkal corona yaitu dengan bahru syifa, yaitu dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran. Amin. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم يسر لإخواننا الذين حفظوا القرآن وأخواتنا الحج والعمرة، وافتح لهم كل سبيل خير في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, itu adalah dari Syekh Muammar. Beliau berasal dari negeri Yaman. Kita jauh-jauh sengaja impor dari Yaman untuk memberi motivasi kepada kita semua agar lebih semangat menghafal Quran. Kemudian yang kedua dari Mesir, ya, dua negara. Jadi bahru syifa ini sudah internasional, ya, didatangi dari Mesir dan Yaman. Nam Syekh, tafadhol masykuran. Syekh Muhammad Abdul Aziz. Beliau semangat mau berdiri. Nah, ayo tak ladeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. من عادة الخطبة أن تبدأ بالتحميد إلا في يوم العيد، فإني سأخالف نهج الخطبة وأبدأها بالتكبير، فأقول الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Baik, setelah tahmid dan bersolawat, beliau ingin memulai ceramahnya atau kalimatnya dengan bertakbir. Karena takbir ini merupakan bentuk semangat kita dalam mengerjakan hal-hal yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. التكبير يبدأ به في خطبة العيد وهذا اليوم هو يوم عيد. Oke, mengapa beliau itu memulai dengan takbir? Karena takbir ini adalah sesuatu yang dikumandangkan ketika hari Id atau peringatan umat Islam. Dan hari ini adalah peringatan bagi kita semua bahwasanya semua santri kita adalah semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Allahu Akbar. كل يوم يفرح المسلمون بفضل الله فهو عيد. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kemudian beliau menyatakan kepada kita yang namanya Id atau hari peringatan umat muslim adalah di mana semua muslim itu merasa bahagia. Yang mana Allah sampaikan bahwasanya di dalam sebuah peringatan atau yang sedang kita kerjakan ini kita dianjurkan untuk bergembira, dan hari ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan bergembira. وبمناسبة هذا العيد أحب أن أرسل إليكم رسائل أولها إلى أستاذ عمران أقول له جعل الله لك من اسمك نصيب وعمر الله بك الدنيا والآخرة وجعلك معمرا في هذا المكان وجعلك تعمره بالقرآن فإننا ما أتينا إلا وعهدناك في هذا المكان ترعى أهل القرآن من صغيرهم حتى كبيرهم. Dan di peringatan ini beliau ingin memberikan sebuah nasihat kepada kita semua dan terkhususnya kepada Ustadz Imron. Pertama, beliau ingin mendoakan beliau agar Ustadz Imron diberikan oleh Allah sebuah tempat nanti di surga dan di dunianya sekarang. Dan semoga Ustadz Imron dengan segala perjuangannya yang mana mampu untuk mengawal Bahru Syifa ini dari anak-anak yang balita untuk menghafal Quran sampai dewasa. Maka dari itu beliau mendoakan Ustadz Imron untuk lebih kuat dan semoga Allah menolong beliau. Risalatu tsaniyah ila bahri syifa. Ja'alakum Allahu shifaan li suduril mu'minin wa ghaizan lil kafirin wa naran taltahibu fi sudurihim hatta yarawnakum fatakunu kazzar'i alladhi yanbut fa idza ra'ahu al-kuffar aw al-munafiqun اغتاظ به المنافقون وامتلأت صدورهم حنقا على المسلمين ولكننا بقوة القرآن منصورين بإذن الله. Yang kedua, setelah beliau memberikan pesan kepada Ustadz Imron, ingin memberikan pesan kepada kita semua yang hadir di tempat ini agar benar-benar kita sebagai yang semangat untuk mengamalkan Al-Quran sebagai syifa atau sebagai obat. Entah itu obat buat diri kita sebagai orang muslim dan kawan-kawan kita muslim lainnya, atau entah orang yang tidak kafir atau orang kafir atau orang non muslim. Maka dari itu semoga dengan Al-Quran ini kita bisa membawakan syiar, yang mana syiar Al-Quran ini adalah untuk semua manusia, entah itu muslim, entah itu kafir, dan semoga kita bisa membawa saudara-saudara kita yang kafir agar tetap dan bisa bersama kita dengan Al-Quran dan agama Islam ini.
الآباء رسالة ثالثة إلى كل أب قد كرم هذا اليوم، إلى كل أب قد لبس تاج الوقار هذا اليوم، إلى كل أب رأيناه يبكي والدموع تنزل من عينيه. إن هذا هو تكريم الدنيا، هو تاج بسيط من ورق بسيط، لكن التكريم عند الله أعلى وأكرم سبحانه فإنه أعز وأكرم. Kemudian pesan yang ketiga khusus buat para bapak-bapak yang sekarang anak-anaknya sedang diwisuda, yang mana barusan kita melihat sendiri bagaimana anaknya memakaikan mahkota, yang mana mahkota ini hanya sebagai sesuatu yang sangat remeh-temeh. Akan tetapi kelak di hari kiamat nanti, kelak di surga nanti, para bapak-bapak benar-benar akan Allah muliakan karena telah membimbing anak-anaknya untuk dekat dengan Al-Quran ini. الناس يحشرون يوم القيامة عرايا وأنت أيها الأب تحشر مستورا. ما أجمل هذا التكريم وما أعظمه. حلة الكرامة مشهور بين الناس، تمشي وعليك لباس كل الناس ينظرون من هذا؟ إنه أبو حافظ القرآن. أي تكريم وأعظم وأنت في ظل عرش الله، أي تكريم أعظم وأنت ستدخل الجنة بلا منازع. Masya Allah. Kelak di hari kiamat, bagi para orang tua yang tidak memiliki seorang hafidz dalam keluarganya, mereka akan berjalan di akhirat tanpa menggunakan busana. Akan tetapi engkau para orang tua yang anaknya menghafal Quran, engkau akan dipakaikan jubah kebesaran, yang mana jubah ini adalah sebuah hal yang dipersembahkan oleh Allah karena anakmu telah menghafalkan Al-Quran ketika di dunia. Dan kemudian para orang-orang di akhirat bertanya, baju apa yang kau kenakan ini? Kenapa saya kok tidak memakai baju kebesaran dan engkau memakai baju? Kemudian Allah menjawab, jubah ini adalah persembahan dari anakmu yang ketika di dunia menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran, dan sekarang adalah balasannya, akan aku pakaikan baju kebesaran ini ketika di akhirat kelak. أما الرسالة الأخيرة فهي لأبنائنا الحفاظ. حينما نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اليوم قد وقع على عاتقكم القول الثقيل والحمل الثقيل. لا تظنوا أنكم حفظتم فخلاص انتهيتم وأنكم ستدخلون الجنة. لا، بدأت مشقة الأنبياء، بدأ عمل الأنبياء. اليوم أنتم ورثة الله. Kemudian nasihat yang terakhir Syekh khususkan dan berikan kepada anak-anak kita yang sekarang menghafal Quran. Jangan dikira sekarang engkau telah diwisuda di tempat ini dan engkau langsung masuk surga. Jangan dikira semua mata menyaksikan engkau di sini dan engkau langsung terbebas dari segala permasalahan. Akan tetapi akan ada masalah yang lebih besar, yaitu masalah para nabi, yang mana nabi pun berpegang dengan Al-Quran ini, dan masih banyak cobaan-cobaan dan musibah-musibah yang Allah berikan kepada para penghafal Quran. Maka semua penghafal Quran, marilah kita kuatkan diri kita masing-masing. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqira. Dalam surat Al-Muzammil Allah menyampaikan, sesungguhnya aku akan sampaikan perkataan yang berat. Maka hendaklah kita bangun di sepertiga malam, bangun di pertengahan malam kita, agar kita mampu dan kuat dalam mengemban amanah dan kita bisa berkumpul kembali di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. أيها الشباب
لو كنتم تنامون 8 ساعات في اليوم حينما تحفظون القرآن لابد أن يصبحوا 4، لأن القول أصبح ثقيل والحمل أصبح أثقل. فحينما نام محمد صلى الله عليه وسلم نزل جبريل يقول: يا أيها المزمل لا يجوز أن تنام، قم من الليل إلا قليلا. Masya Allah. Kalau sebelum kita menghafal Quran, kita tidur 8 jam katanya Syekh. Dalam satu hari 24 jam, kita tidur 8 jam. Akan tapi sekarang, jikalau kita sudah di tempat ini, semua mata memandang kita bahwasanya kita adalah wisudawan hafidul Quran, maka tidur kita hanya 4 jam saja. Ya, enggak boleh lebih dari 4 jam. Kenapa kok seperti itu? Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ayo bangun. Ini perkataan yang luar biasa. Engkau sekarang memegang, engkau sekarang mempunyai beban yang luar biasa yang engkau harus lebih gigih untuk menjaganya. Maka harus lebih semangat. Kalau tidurnya 8 jam sebelumnya, dikurangilah dikit-dikit. 6 jam, 4 jam dan lain sebagainya. Hamilul Qur'ani mujtahidun bin nahari qa'imun al-lail. Hamilul Qur'ani yubahi bihi Allahu malaikatah. Hamilul Qur'ani tatanazzalu alaihi as-sakinah. Lakin laysa hamilul Qur'ani an-na'im. إنما هو حامل القرآن المستيقظ اليقظ الذي يعمل، الذي ينظر إلى الجنة بعين ثاقبة. لا يجوز أن يكل ولا يمل ولا يجوز أن يتأخر خطوة واحدة. InsyaAllah. Seorang penghafal Quran yang mana para malaikat menyaksikan dan bangga dengan seorang hafidhul Quran. Seorang penghafal Quran yang Allah turunkan ke dalamnya kesakinahan, tidak boleh lagi hanya dengan layeh-layeh, hanya dengan beristirahat. Seorang penghafal Quran atau seorang hamil Quran atau yang memegang erat Al-Quran, dia harus benar-benar bekerja. Ketika engkau ingin masuk surga, bukan hanya sekedar menghafal Quran, tapi benar-benar engkau amalkan, engkau perjuangkan dan engkau dakwakan Al-Quran ini sampai kita berkumpul nanti di surga. يا حامل القرآن لا يجوز أن تتأخر ساعة في النوم فإن ساعة تأخير في الدنيا قد تحرمك من قراءته على رسول الله في الجنة. Dan beliau menasihatkan kepada kita semua, ayo semua semangat, jangan kebanyakan tidur, jangan terlambat lagi untuk beribadah, jangan terlambat lagi untuk bangun tahajud, karena kita memegang amanah yang sangat berat. Maka dari itu ayo bersama-sama kita saling menasehati, saling bekerja sama agar kita benar-benar mampu sebagai seorang hamil Quran atau seorang yang memegang Al-Quran ini dengan kuat. Ya hamil Al-Quran la yajuzu laka an tatakasala sa'ah fa inna hadhihi as-sa'atu qad tu'akhiraka an takuna fil firdausil a'la. Masya Allah. Wahai penghafal Quran semua yang ada di sini, jangan engkau malas-malesan. Karena malas-malasanmu di dunia sekarang ini akan mengakhirkan kamu yang seharusnya kamu masuk Firdaus, ya, surga yang tertingginya, gara-gara kamu malas, loyo, tidak semangat, maka Allah akhirkan surga Firdausmu nanti. Innakum ma'muruna biqaulillahi fastabiqul khairat. Wa ha huwa babul khairat qad futih. Fala tughliquhu fi wujuhikum waftahu abwab ar-rahmah. تنزل علينا وعليكم فإننا اليوم نعيش في رحمة الله بفضلكم أنتم فاجعلونا نتغمد في رحمة الله بفضلكم يوم القيامة لعل واحد منكم يذكرنا يوم القيامة فيشفع لنا فنكون معه في رحمة الله وفي الجنة. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian pesan beliau yang terakhir agar benar-benar jangan sekali-kali kita meremehkan amanah yang berat ini. Semoga dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang mana engkau akan diberikan rahmatnya atau kasih sayangnya Allah nanti di akhir kiamat nanti, kita sebagai yang di sini yang memang belum mampu untuk benar-benar memenuhi kriteria sebagai hamil Quran mendapatkan syafaat
dari para penghafal Quran ini. Semoga Allah kumpulkan semua kita di sini yang menyaksikan acara ini, yang bekerja sama di acara ini. Allah kumpulkan kita nanti di surga tertingginya bersama para penghafal Quran. Amin amin ya robbal alamin. Langsung doa. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا بلطفك واصرف عنا شر ما قضيت إنك يا ربنا تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك طائعين إليك مجيبين أو منيبين. تقبل توبتنا واجب دعوتنا واغسل حوبتنا واسلل سقيمة قلوبنا ونجنا وأبناءنا وذرياتنا ومن يا رب العالمين. واصرف عنا البلاء واصرف عنا البلاء واصرف عنا البلاء واكشف عنا الوباء ونجنا من كل هم وسقم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا وتنجينا بها من نار السموم ومن عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي وجوهنا نورا
وفي بشرنا نورا وفي شعرنا نورا وفي أجسادنا نورا وفي عروقنا نورا وفي دمائنا نورا وفي أعصابنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجمعنا بك في جنات النعيم واجعل مقامنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan demikian maka sudah acara Wisuda Akbar Tahfidzul Quran Baru Syifa bersama Rumah Tahfidz Lumajang Jember pada hari ini Ahad 15 Maret tahun 2020. Atas perhatian Bapak dan Ibu disampaikan terima kasih dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.